Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan Kip. Sekarang udah lama nih nggak bikin video. Sekarang ada banyak yang ngomongin, kita ngomongin saham aja deh. Karena banyaknya, kalau yang banyak itu malah yang hubungin saya nanya-nanya. Ini pasarnya gimana gitu ke ceritanya. Aduh, saya udah 2 minggu lebih sejak libur panjang yang itu yang Imlek itu, saya sebelum itu juga udah mulai nggak lagi nggak buka pasar ya. Gitu deh. Saya pakai file ini. Karena saya ini orang awam ya, saya nggak tahu eko, nggak tahu ekonomi, nggak tahu macam-macam, ilmu ekonomi, ilmu apa sih. Jadi pada dasarnya ya saya mau nggak mau jadinya ya harus bikin alat sendiri buat diri saya. Ya dan anak-anak saya lah, keluarga lah, untuk keluarga gitu ya. Alat untuk supaya kalau kita menyisihkan uang untuk membeli saham itu kita tahu bagaimana yang nggak punya ilmu itu. Mau belajar yo kayaknya banyak banget ilmunya toh. Jadi prinsip dasarnya, jadi ini disclaimer aja ya, pokoknya di sini nih, nanti nggak ada nih yang katanya eh, nyaranin beli atau nyaranin jual. Pokoknya keputusan tuh punyanya anda sendiri, anda yang rasakan sendiri, mau untung mau rugi, yes. Saya nggak ikut-ikut lah, itu urusannya anda sendiri, anda tanggung sendiri lah. Tapi ini cuma cerita. Karena saya ini nggak mudeng kayak gitu kayak gitu, jadi ya paling gampang ya, namanya orang nggak punya ilmunya ya ngikutin yang punya ilmunya, gitu kan ya. Nah, yang jelas tuh di saham itu pasti ada yang punya banyak. Jadinya, saya nyebutnya market maker. Market maker itu satu tim. Entah itu ada yang punya emitennya, ada pengendalinya, ada timnya sendiri, ada entah institusi yang diajak kerjasama. Wah, sebanyak lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas pergerakan harga saham itu mestinya, mereka yang punya barang banyak di situ dan punya uang banyak di satu saham itu pasti sudah mikirin lah, nggak mungkin mereka itu ya, naruh duitnya yang banyak di situ jadi berupa lembaran saham yang nggak bisa buat beli apa-apa tanpa mereka pikirkan. Pasti mereka udah mikirin semuanya. Jadi saya ngikutin mereka aja. Oke, yang paling gampang itu ngikutin asing, institusi asing lah gampangnya ya. Oke, nah gitu ya. Ada yang nanya nih, yang kira-kira yang akhir-akhir ini nih, katanya ya SG begini ya SG begitu. Aduh, saya udah lama nggak buka. Oke, coba kita lihat aja deh ya. Kondisinya ISG itu kayak apa sih? Berarti ini komposit. Oh, ini toh turun, ini toh maksudnya. Oke, turun itu ya. Ini kan harganya turun kan. Yang bikin turun ini kan mestinya yang dia punya porsi besar di dalam IHSG ini nih, karena dia jualan banyak atau sengaja dia turunkan untuk bisa beli banyak di bawah, ya, itu yang dia yang nurunin. Prinsip dasarnya itu dulu deh. Oke, kita kembali lagi sini. Kita lihat misalnya ya, saya bahas ini kan yang market cap-nya yang gede-gede nih, misalnya aman ini turun cukup cukup gede juga ya, 49 ya. Ya, di sini memang memang kalau menurut ini ya, data saya loh ya, ini data saya yang saya kumpulin datanya juga dari BI lah ya. Gitu ya, ya memang memang ini ada proses jual nih di sini nih. Pemain-pemain ya besar ya ada jual. Ini yang dominan kan dia. Bisa jadi teman-temannya juga ada yang ikutan jual di sini. Tapi kalau lihatnya di sini ya domestiknya yang lebih banyak. Itu ya. Yang jelas bukan retail nih. Ini bukan retail maksudnya. Data ini bukan menunjukkan data retailnya ya, itu data pemain besarnya lah. Ini MRT masih biasa. Astra ya ini ada beli-beli dikit nih, nggak tahu nih. Ini asing, ini ada masuk-masuk dikit lah. BCA, oh ya ini masih jualan BCA nya. Oh ya, ya pantas kalau memang turunnya kayak gitu ya, berapa hari itu udah. Ini terus BRI ada beli-beli dikit. Oh BRI masih belum efek tuh, kalau segitu masih kecil sekali, nggak mempengaruhi itu. Ini ya ini bisa ya dikit lah pengaruhnya. PMRI, wow ini payah nih PMRI ini. Ini jelas nih barang-barang kayak gini nih, kalau di tools ini, oh ini toolsnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi yang biasa saya pakai ya. Tapi ini potongan kecilnya. Ini potongan kecilnya yang portable supaya bisa saya bawa kemana-mana ya. Kalau ada yang mau ikutan pakai ya monggo lah, gratis gratis.
gitu. Tapi ya itu ngupdate-nya ya ya kalau pas saya sempet aja. Nggak bisa dijanjikan terus setiap hari update ya. Ini kan hanya tools portable yang saya bawa kemana-mana ya, gitu oke. Nah ini ya kalau ini posisi kayak gini biasanya memang saya jauhin ini. Tapi ini udah jelas ini ini saya udah nggak punya lama ini. Nah, ini juga ini belum saya belum masuk lagi ini. BNI ini jelas ini saya juga udah nggak punya banyak lama ini. PCA ini kemarin sudah sempat dijualan sebelum tahun baru tuh udah ya lumayan lah. Kalian turun lagi ya nanti cari tempat lah untuk masuk, nunggu asingnya akumulasi, karena ini kan yang dominan si asing itu di sini bukan terus individual ya, institusi lah biasanya. Nah nanti deh, jadi secara yang jelas gitu ya, keadaannya memang kayaknya gitu. Ini masih diem-diem aja nih dia di sana. Nah, tungguin dikit lah, siapa tahu nanti dengan aman, oke lah. Kalau brand ada anjloknya. Ada apa nih? Isunya apa nih isunya? Nah, ntar kita cari isunya nih opo nih kok sampai kayak gini nih. Tapi ini kayaknya ada yang nahan nih di sini setelah proses ini nih, kayaknya nggak terus parah-parah banget nih. Ini mestinya nanti kalau yang punya kan Pak Pak PP ini, kalau dia mulai nganu eh, mulai mengendalikannya, mulai aktif lagi maksudnya ya, dan dia mengendalikan mulai aktif lagi, mulai beli-beli, mungkin ini ada tertahan lah dikit lah, tapi ada sesuatu ini, pasti ada sesuatu, nggak tahu saya, ntar deh kita lihat di sana. Bris Bris itu di sini bilangnya kan nganu ya, lokal ini pasti himbara, tapi yang menggerakkan ini biasanya bukan himbaranya, nanti tidak masalah himbaranya, pasti ini ada rekanannya dia, entah itu asing entah itu apa, ini biasanya asing nih yang gerakin, ini pasti porsinya asing. Saya bukakan yang biasanya saya pakai untuk analisa secara berkala, kadang 1 bulan 2 bulan gitu ya sekali, baru saya lihat seriesnya agak panjangnya deh. Kalau yang ini tidak portable, memang punya saya di rumah nih. Kalau pas di rumah secara berkala biasanya sebulan sekali, 2 bulan, kadang ya 2 bulan. Itu baru kalau ada aneh-aneh, atau ada aneh-aneh gitu, baru buka ini nih. Itu yang bisa ngatur series panjang. Tapi yang nggak portable, kalau yang ini tadi ya, analisa ini portable nih, silakan dipakai, ada di deskripsi. Tapi kalau yang ini nggak ada ya. Ya ini tadi apa brand ya? Brand nggak masalah. Bris tadi. Bris itu Scan ini biasanya yang mengendalikan si nganunya biasanya foreign-nya. Ini kan foreign-nya kan kelihatan tuh. Seperti pergerakan harganya kan. Jadi harga ini ya kan, walaupun yang punya banyak adalah domestik, dan ini pasti 3 bank himbara nih. BNI, BRI yang penyusunnya si Bris ya. Itu tapi yang mengendalikan harganya itu justru porsi yang selain ini nih, yang dia itu diatur oleh si asing ini karena di F. Kalau D-nya ini himbaranya. Ini kan berlawanan tuh ya. Gitu ya ceritanya gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu nih ini ada rencana apa dia, saya nggak mudeng tuh, dah biarin aja, pokoknya ikut aja, namanya cuma ikut aja. Oke, ini kayak di Adaro juga kayaknya begitu nih, Adaro. Ntar deh, yang gede-gede dulu. CPP masih masuk nggak sih ini dengan? Oh iya, biasanya saya kalau milih-milih mana yang mau saya masukin, saya biasanya milih di MSCI ya. Indeksnya bukan di LQ45 tapi di MSCI, itu kan ada beberapa saya pilih dari sana. Itu untuk bank ya milih salah satu lah yang lagi penampakan di sininya lagi asik nih. Ya misalnya PCA-nya lagi buy, ya berarti nanti saya masuknya di situ karena ada di MSCI gitu ya. Nah, jadi kalau yang nggak masuk di MSCI, yang itu nggak akan, tapi milih biasanya. Biasanya dua tuh yang roto aktif tuh kan Mandiri, sama untuk yang
kelihatannya gerakannya asik nih, atau BCA. BRI itu ya kadang-kala kalau pas dia lagi dapat asiknya gitu ya masuk. Tapi kalau kayak gini kan nggak mungkin masuk gitu ya. Oke, Pris tuh. ICBP. ICBP mah oke, masih ya masih ada ini. Ada turun-turun ya. Kayaknya kalau ini Telkom ya ini dijauhin dulu deh kalau saya lo ya. Tepia ini juga masih MSCI ini kayaknya. Ya ini pasti ada sesuatu lah, ini pasti terkait dengan brand. Nah kalau Tepia brand kayak gini biasanya nanti cuan Petro sama BRPT itu pasti juga kadangkala gerakannya sama itu. Punya Pak PP masih gerakannya relatif mirip-mirip lah. Adaro nih ya, nih Adaro itu kelihatannya begini, oke ya. Ini sebenarnya yang gerak untuk harganya itu kadang-kala asingnya yang lebih dominan dalam gerak ini ya, tuh, oke. Entah itu nomini dari yang punya atau memang tur kanan, pokoknya itu satu tim lah, itu pasti satu tim yang bisa menggerakkan market tuh. Mereka pasti ya sudah ada kesepakatan apa. Kalau domestiknya sih karena dia relatif ya relatif diem ya jadinya ya kadang kala masuk kadang kala enggak gitu ya. Tapi di sini kalau ada arus sih selalu cenderungnya saya selalu ngikutin si asingnya gitu ya. Walaupun di sini dibilangnya campuran ya, asingnya porsinya mungkin hanya kecil gitu. Tapi kalau dia yang disepakati untuk dia yang gerak ya sudah ya dia. Ada Roni kayaknya juga ada di MSCI ini kayaknya ya. Seingat saya kayaknya ada nih. Kalau Adi nggak tahu udah masuk atau belum. Ini Adi kan masih yang baru kemarin kan ke spin off itu kan ya. Ya gitu kan. Ya masih oke-oke saja nih, baik-baik saja. Sip lah. BRPT masalah. Kayaknya BRMS ini juga masuk. Ini masuk yang small kayaknya ya. Cuman tuh kayak Pak PP ya. Ya itu kan sama kan pasti sama nih BRPT yang itu masih satu set lah itu. Cepin ya Cepin ini ada tapi ini enggak enak ini saya enggak pernah kresek-kresek di situ. Kutu enggak tahu Kutu udah keluar dari Messi atau belum saya enggak tahu. Tanah oke, INDF kayaknya masih ada di sana juga. Ini masih baik-baik saja kalau INDF. Indosatnya ya ini kayaknya ada. Ini kayaknya juga masih di MSCI nih kalau nggak salah. Ini nggak tahu nih kenapa kok ya dijual nih sama si asingnya nih ya di sini kan. Nah, saya lihat lagi balik sini deh yang gambarnya lebih jelas lah. Sini nih enaknya gambarnya lebih jelas karena portable kan. Untuk yang pendek-pendek kan. Bisa ya ini foreign-nya yang jualan nih. Foreign yang jualan di sini nih. Oke. Jadi domestiknya yang nampung nih yang memegang kendali si foreign. Jadi ini domestik di sini ini bisa institusi lokal, bisa malah retail, tahu lah, gitu ya. Prinsipnya saja asing itu punya uang banyak yang dimasukkan di sini, jadi biasanya saya milih-milih yang asing-asing aja gitulah. Ya, NTR mungkin masih ada atau enggak ya, nah gitu. Ya so far ya paling enggak moga-moga asingnya bisa segera dia kembali lagi ya. Mungkin dia cuman nganu paling apa ya menyesuaikan lah si MSCI-nya lah nih paling biasa nih. Nanti kita lihat MSCI atau mau dilihat sekarang ya boleh dah datanya MSCI ya. Jadi saya biasanya kalau milih terutama ya gampangnya kalau mau dipakai buat yang masih pada nganu ya ini masih pada pemula gitu ya. Kan kebanyakan kan nyaraninnya di LQ45 ya itu biasanya masuk di MSCI gitu ya. Tapi itu tidak harus loh ya. Ini kan hanya awalan aja. Sebelum nanti kita belajar lebih lanjut tentang si market maker itu yang mana aja gitu kan. Ya awalannya yang sudah jelas. Nah, kita ngikutin yang punyanya MSCI dulu. Gitu. Tapi bukan patokan harus loh ya. MSCI Indonesia itu ada 3 micro cap index oh ya mikro. Oh enggak ding, mikro enggak. Nah, small biasa nih. Small cap. Mulai dari yang large dah. Mulai dari yang large. Yang large itu kalau nggak salah masih tetap 8.
Nah, ini bentuk PDF-nya aja deh. 8, oh ya masih tetap 8. 8 ini anggotanya adalah yang ini gitu ya. Nah, saya download aja deh. Saya taruh di sini ya. Di download sini. Ya ada situ deh. Ya gitu dulu. Ini saya simpan dulu satu. Oke. Kemudian yang small medium. Nah, biasanya nyebutnya apa ya? Semit po ya. Gini kayaknya. Ada enggak? Nah, oh semit biasa. Ya wis. Ini satu ternyata. Ya wis. Ini ada 63. Nah, dari 63 kan banyak banget. Ya enggak usah milih yang banyak-banyak, milih yang gede-gede aja. Ini dia udah ngelompok. Ini ada 10 nih yang menurut dia gede-gede nih porsinya gitu kan. Ya sudah. Nah, ngambil dari situ gitu ya. Jadi ini sama. Kemudian satu lagi. Jadi Indonesia kalau di MSCI itu hanya ada 3 ini. Yang satunya lagi namanya small kalau nggak salah. Yang mikro kayaknya belum ada. Small cap, nah ini PDF-nya. Small itu isinya berapa ya? Nah ini 51. Oke, dari 51 kan banyak padahal small kan ya. Kita ambil yang ya yang ini aja deh, yang buat pilihan kalau modalnya yang kecil-kecil atau apa gitu ya, atau mau masuk ke sini karena dia lagi aktifnya itu nanti tergantung di sininya gitu kan. Pokoknya gerakannya ya cuma ngikutin itu aja biasanya. Saya cuma ngikutin itu aja. Nih gini ya. Nah, jadi biasanya ini kan diupdate terus ini per 31 Januari nih 2025 gitu kan. Nah, nih gitu. Jadi nah itu bisa bisa deh. Oh, tadi udah saya download belum ya? Saya lihat dulu di daerah download sudah punya apa saja. Baru large sama Smith. Oh, yang smallnya belum. Nih, yang small di download dulu deh. Oke, ini small. Nah, gitu. Nah, saya biasanya ngambil si data itulah. Kan ada Excel ya, pakai Excel lah, pakai PDF-nya Excel. Ben gampang gitu. Nah, tadi dari download di sini misalnya yang large dulu deh. Mana yang large nih kan large gitu kan. Jadi biasanya saya hanya fokus di situ-situ saja. Jadi nah ini kan bentuk tabelnya kan biasanya PDF-nya rotok nggak enak nih untuk diekstrak ya. Carilah yang masih totalan-totalan gini aja deh ya. Ini page 1, tadi ada di page 2 daftarnya. Ya kayaknya ini nih kayaknya nih. Atau tadi di copy paste langsung juga boleh, cuman kadang-kala nggak pas. Ini kayaknya di kanan sini kayaknya ada nih. Ini kan ada nih. Ya, ini boleh deh. Saya ambilkan di sini deh. Ini saya kasih nama ini large. Ada yang diambil langsung to the point saja, hanya yang di kanan sini saja. Ini aja nih. Nanti diatur-atur di luar sana lah. Ini kan sampai sektornya ya. Kadang-kala saya nggak ngambil sampai ke sektornya, tapi ini ya ada sektornya ya saya ambil deh sektornya gitu ya. Nah, gitu deh. Terus tinggal dibuang deh yang ini aja deh, remove empty-nya. Nah, dah gitu. Ini sudah jadi satu, yang ini sudah ngumpul, ini aja deh sekalian deh. Nah, dapet dah gitu ya. Taruh di sini. Ini yang large. Gitu. Nah, jadi kan poinnya kan ada di sini nih. Oh, nganunya. Tipe datanya boleh. Gitu ya dulu. Tipe datanya yang dipakai-pakai aja. Yang ini aja nih. Yang ini jadi number saja deh. Nah, yang lainnya biarin kayak gitu. Ini kan dalam billion tadi kan, billion USD kalau nggak salah. Nggak usah. Nah, ini kan persentasenya kan. Kalau mau ganti namanya situ. Nah, ini ambilkan yang Smith. Gitu deh. Jadi ini pilihannya di situ-situ aja gitu loh.
nggak usah yang banyak-banyak banget, pilih aja salah satu dari situ yang lagi asik, yang nanti kita lihat lagi asik di sana ya. Ini enak nggak nih untuk diambil nih? Oh ini enak nih, tabel ini bisa nih, enak nih. Oke dah, ngambilin aja deh. Jadi tidak harus yang page tadi, kalau mau ngambil selalu dari page itu ya monggo, nggak apa-apa. Ini semit tadi kayaknya. Hmm. Nah, fokusnya yang diambil hanya ini sampai di situ. Gitu, saya buang yang nah, ini juga saya buang di sini ya. Nah, gitu deh. Oh, tipe datanya. Oke, kita taruh dulu deh. Situ, jejerin dulu. Nah, tipe datanya lupa tadi belum. Ini tipe datanya yang itu tuh belum. Gitu, kan? Jadi desimal. Nah, dari sini deh new query-nya. Terus filenya PDF yang small. Sama nih, cari aja deh. Nah, ini bisa dipakai, ini udah ngumpul cakep nih. Nah, oke dah, ini aja deh. Oke, gitu. Jadi yang small ganti nama dulu nih yang small. Nah, nah, itu yang dipakai hanya yang ini saja. Buang yang lainnya, terus ini remove empty-nya yang ini juga remove empty. Kemudian yang ini yang jadi desimal persentasenya. Nah, ini sudah diurutin nih sama dia. Gitu. Nah, only connection dulu, biar taruh sini. Ini juga bisa disatukan jadi satu di dalam satu tabel besar gitu juga bisa, itu nantilah ya. Oke, gini ceritanya kan gini. Oke ya. Jadi saya biasanya fokusnya ya hanya di sini-sini aja, gitu kan. Ini 9 terhadap si Smith ya, bukan terhadap totalan. Kan gitu ceritanya. Ini BCA sekarang ada 36 gitu kan. Katanya dia loh ya. Jadi paling biasanya saya milih nih salah satu BCA atau BRI yang lagi asik jalan di sini. Di sini yang lagi asik jalan siapa nih yang ada akumulasinya si asing, si MSCI itu kan asing tuh, kan juga asing nih F sama F kan, kalau F-nya di sini lagi beli, saya masuk BCA, kalau nggak ada ya nggak usah, ini kayak gini kan dia lagi jualan nggak usah masuk, ngapain tapi itu sudah murah sekali nggak ada urusannya murah, mereka yang lebih tahu ilmunya, maksudnya ada info apa kenapa mereka jualan kan urusannya mereka, kalau mereka belum mau beli ya nggak akan naik harganya, mau murah sampai ke harga berapa juga bisa terjadi lah selama ini, selama asingnya, karena ini yang punya banyak asing, yang scriptlessnya yang diperjualbelikan di BI itu adalah si asing ya. Nah, nunggu aja nanti asingnya kalau sudah mulai beli ya baru kita ikutan beli kan gitu. Nah, BRI kan mungkin ada tanda-tanda mau tapi masih nggak kelihatan gini, dan ini panjang banget mungkin masih bisa lanjut lagi ya, berarti di dua ini saya nggak masuk. Nah, berikutnya untuk saat ini nggak masuk, nggak berani masuk. Mandiri ada sama BNI. Mandiri dulu yang dilihat, Mandiri kan milih salah satu kan tadi ya, milih salah satu dari ini dua ini kan yang sama-sama gede nih, habis itu milih yang ini atau yang ini kan gitu kan ya. Oke, nggak dapet ya yang tadi ya, kita coba cek BNI. BNI masih jualan. Mandiri ini asingnya masih asingnya masih jualan, nggak usah dideketin, berarti saya nggak akan masuk bank, nggak masuk finansial itu. Tepia ini kan Tepia toh, masa harus ditulisin kodenya di sini, nanti kan lama-lama apa ini Tepia. Tepia itu nih, ini ada masalah suatu apa ya infonya ya, kasusnya apa tuh nih Pak, isu saham
Pak PP itu aja. Oh, nggak masuk MSCI, yang mana yang nggak masuk kan? TPA masuk, udah lama dia. Oh, ini mungkin anu ya, sahamnya brand kali ya. Mungkin brand mungkin ya nggak masuk. Oh ya wis lah. Ini lagi mungkin ada sesuatu yang mungkin terus beberapa institusi yang tadinya udah masuk karena berharap si si saham-saham si brand mungkin ya, si brand kan yang lagi dikejar kan sekarang brand. Kalau nggak brand jual, nggak saya nggak tahu yang mana. Kayaknya brand yang valuasinya udah yang paling gede. Kayaknya Pak Pak PP mau ngejar brand supaya bisa masuk MSCI, tapi ini masih gagal ya sudah gitu ya. Ini kan dia ini kan oke lah, ini hanya masalah mungkin institusi-institusi yang sudah masuk duluan ke situ berharap nanti masuk MSCI mereka udah punya itu, jadinya terus jualan mungkin terus minus gitu, nggak tahu. Mestinya Pak Prayogo terus ngontrol harganya lagi lah. Timnya Pak Prayogo ya, bukan Pak Prayogo sendiri. Ini aman, aman oke. Aman tadi masih kondisinya apa tadi kondisinya aman. Aman masih jualan ya berarti nggak usah kan gitu. Enak. Kutu, aduh, kutu kan porsinya segini tapi kan yo ini kan rotok bermasalah ya. Walaupun udah di MSCI kan ya rotok-rotok ya. Ini cuman pas dia jalan baru saya masuk biasanya TikTok loh. Kalau kayak gini ya lebih-lebih lagi nggak mau lah gitu. Ini AMRT. AMRT itu di halaman sini. AMRT gitu-gitu aja nih kayak nggak ada aktivitas yang terlalu signifikan. Ya segitu-segitu aja, nggak usah nambah, nggak usah beli dulu lah. United Tractor UNTR, oke. UNTR masuk mana sih ini kali ya? Oh ini UNTR. Oke dia masih ngumpulin, ini ada jual-jual, dia masih beli di sini. Ini kan F ya, ya paling nggak masih nambah porsi lah gitu ya. Oke masih kecil, terus apa lagi di sana? Lihat lagi aja di sana. Oh ini INTF. Kalau ini ICBP, oke INTF. INTF. Oh ini masih oke nih ya, tapi emang kecil ya. Tadi kan semit kan sudah. Nah ICBP kayaknya di depan deh. ICBP di sini nih ICBP. Nah ini asing sudah sempat jualan di sini, terus dia sudah mulai ngumpulin lagi ya ini oke nih. Jadi ya kalau BCA sama anu ya mungkin ini nanti ada harapan dia jalan. Tapi kok ini mulai nekuk kayak gini nih ya nantilah dilihat lah gitu ya. Ceritanya gitu. Nggak usah maksain maunya. Oh Telkom sama Astra belum dilihat ya tadi ya. Telkom masuk di Lars ini, oh lagi jualan. Astra, Astra diturunin harganya, ya harapannya nanti mungkin, ya mungkin ini masih diam aja di sini nih nggak tahu nih mau ngapain. Tapi harganya turunin mungkin dia mau nambah lagi nih di sini nanti nih. Ya mungkin nanti kalau dia mulai kelihatan seru nih naik ada naiknya gini baru masuk nih oke nih. Gitu maksudnya cara cara bloko cara cara gampangnya ya orang kayak saya yang suruh belajar ekonomi, suruh belajar ini efeknya bunga, efeknya apa atau aduh keruwetan itu sudah dipikirin si orang-orang MSCI ini nggak mau rugi dia masukin duit segini banyak ke Indonesia ke saham-saham ini terus mereka nggak mikir tuh nggak mungkin, mereka pasti udah mikir, jadi kita tinggal ngikutin mereka aja, mereka ngurangin porsinya di situ ya kita jual, mereka mulai beli di saham-saham yang ini nih ya kita ikutan beli, kita modalnya bisanya masuk di mana kan gitu aja. Ben urasan tak sok kominter tuh nih CPP, ini Atro, ini Cepin. Kita lihat ICBP, oke lah ICBP masuk. Atru Cepin, ini Atru, oh berarti ading tuh masuk. Alam Tri itu jadi Atru itu sekarang jadi Alam Tri gitu ya. Ini mau ada mulai geliat nih. Nah, mungkin berapa saat lagi nih kayaknya ada tanda-tanda. Jadi prinsipnya begini. Ini ada di MSCI itu berarti institusi internasional itu mau masuk ke saham-saham ini, nilainya sekian. Ya kan dalam USD sekian billion dalam USD gitu ya. Nah
ini pasti akan dijaga oleh semua pengendali si masing-masing emitennya. Gitu, misalnya Atro, Alamtri ini pasti dijaga pengendalinya sekarang siapa? Pak Boy. Pak Boy, Pak Boy, nah berarti jagain nih, jangan sampai ini keluar dari si MSCI. Kalau dia sampai keluar dari MSCI, wah mereka akan berusaha masuk lagi karena kesempatan untuk bisa di dibeli oleh si institusi asing itu ya lewat lewat indeks-indeksnya yang dibuat oleh si orang asing kan, gitu ya. Orang asing kan ya nggak mau percaya begitu aja sama LQ45-nya. Jadi kan mereka ya punya hitungannya sendiri. Ini pasti mereka punya hitungan sendiri. Kenapa ini masuk ke sini, ini kenapa ini masuk ke sana, itu pasti mereka punya hitungannya sendiri. Nah, gitu ceritanya. Karena biasanya yang punya ini nih pengendali utamanya yang tadinya punyanya dia nih perusahaan ini nih. Nah, mereka pasti mikir ini kalau ngandalin uangnya orang Indonesia mestinya mengintuk cuma dapat sedikit, makanya harus nyari institusi asing. Itu kan yang dia mau masuk ke sini. Gitu ceritanya. Jadi pasti dijaga. Kayak Adro ini mestinya dijaga ya sama dia ya. Adro ini mestinya dijaga nih sama Pak Boy. Jangan sampai dia dia pasti Pak Boy tahu lah nih supaya nggak keluar dari MSCI ini batasnya di harga berapa gitu ya. Kalau nggak salah sih 1.400 1.500-an atau mungkin lebih rendah ya. Saya juga nggak tahu persisnya lah. Ya jadi ini nggak akan nyampe sejauh-jauh itulah. Nanti terus asingnya sudah mulai lagi setelah dapat duit di sini gitu ya. Mulai naikin lagi kan gitu. Mereka pasti punya kepentingan lah si asing ini kan. Saya nggak pernah masuk KLPF nih. Yo ini Barito Pasifik sudah masuk di sana juga. Oke, Cepin. BRPT tadi udah kita lihat kan, Cepin ini masih dibuang oleh asing nih. Ingat ya itu data data 31 Januari loh ya. Ini sekarang udah tanggal 12 nih. Oke, itu tadi. Nah, setidaknya apalagi PRMS, nah, grupnya Pak Bakri. Ini kayaknya sudah ada Pak Salim di dalamnya sih ini deh. Kalau lihat ya gerakannya gini nih, ada Pak Salim ini. Ini kan udah mulai ya lumayan lah bisa nih untuk sampai sini gitu ya. Kalau pakai yang saya ini deh PRMS ya. Ini asingnya biasanya Pak Salim tuh pakai nomini yang asing kan. Nah, ini kan oh nggak pas ya, tapi itu kepergerakan harganya atau dia ikutin yang D, oh enggak ya, yang F ya sudahlah. Ini kalau yang F ya walau alam lah, ini mungkin dia masih mau sedikit lagi lah, baru nanti dia mulai beli lagi nggak tahu, ini dia masih jaga di situ. Oke lah gitu ya, itu ceritanya. Jadi ya, jadi cara paling mudah adalah ini kita ngikutin ada yang di sini-sini aja, tinggal milih saja sesuai modalnya. Jangan terus semuanya dimasukin atau ya bang ya milihlah salah satu yang ini. Syukur-syukur nak dari 4 ini milih salah satu. Tapi kalau saya biasanya milih salah satu ini atau yang Mandiri dan BNI. Tergantung mana yang jalan itu. Kalau dua-duanya jalan, Mandiri sama BNI jalan, saya biasanya milih Mandiri. Setahu saya profitnya yang dari Mandiri kalau pas dia jalan itu lebih asik. Asing itu kayaknya sama Mandiri ini rada cocok dia nih, digerak-gerakin gitu. Nah, kalau BCA sama BRI itu saya senangnya BCA. Nggak tahu asing kalau sama BCA kok kayaknya rada-rada eman banget gitu ya. Tapi itu menurut saya. GoTo ini masuk di sini ini GoTo ini masalah. Dia tuh udah masuk sini tapi kok ya terus gitu nggak terus dijaga gitu loh, mau harganya terus turun sampai situ ya. Tapi emang masalah sih itu yang pengen keluar dari sana banyak masalah, ya mau gimana lagi gitu ya. Nah ini kan ini masuk di Smith, masuk di small, ini kan Smith, ini small. PGN ya ini kan udah porsinya yang kecil-kecil kan ya, ini Bumi kan, ini punyanya Pak Sandi Uno. Nah, ini saya biasanya nih, ini kalau pas jalan doang nih, kayak BTPA pas lagi jalan nih, masuk MAPI kan, wah ini pas lagi jalan naik ini, oke. Java kemarin pas lagi jalan, nah masuk, terus udah keluar, udah begitu kelihatan, udahlah, udah ini udah cukup segini, keluar, jual, bis, itu TPA, oh ini udahlah segini,
jual habis gitu. Antam nih kayaknya saya masih masih punya dikit ini. Ya tapi paling cuman berapa? Paling malot paling sisanya. Itu yang ini saya jarang masuk nih. Dua ini jarang masuk. Tapi habis. Bumi kayaknya masih ada itu. Nah, gitu ya. Jadi paling gampang lihatnya di sini. Nggak perlu banyak-banyak di sana walaupun ini bilangnya 50-an, yang ini 60-an, terus kita milih dari 60-an nggak usah, udah yang segini-segini aja, yang penting kita tahu gerakannya si market maker tadi lagi ngapain, nah kita ikutin gitu ya ceritanya sampai situ. Jadi so far ya kebanyakan memang si dari MSCI tadi yang dipegang MSCI banyak yang jual, jadi ya sudahlah, nggak ada yang bisa dimasukin ya nggak usah masuk, nggak usah maksain masuk, tunggu aja duitnya pegang aja dulu, nggak usah dijadikan saham walaupun katanya sudah murah. Nah, saya biasanya sambil ngeliatin Adi, nggak tahu nih Adinya mau dibawa kemana ini, tapi ini targetnya mungkin kalau bisa masuk MSCI ya masuk MSCI lagi lah kan. Nah ini Adi ya, saya masih punya ini barangnya. Petro itu saya juga punya Petro. Petro di mana ya Petro ya? Depan atau di belakang ya malah ya? Oh, di belakang sini Petro itu. Petro itu masih di sini dia, belum belum naik ke sana nih kan Petro. Dah, ini Petro. Saya punya nih Petro ini saya punya. Ini kan jualan kan? Dah lah, biarin aja dah. Nanti kan juga naik lagi tuh. Yakin aja deh. Nah, biasanya untuk saham-saham yang kira-kira lagi nggak jalan gitu ya udah saya diam. Kalau lagi jalan ya ya ikutan masuk keluar gitu ya ceritanya gitu. Ingat ya, masuk keluar itu ngikutin si siklusnya ini aja, nggak terus harus dalam satu hari jual beli. Oh, nggak usah. Kan ada siklusnya kan. Masuk sini. Wah, dia keluar ternyata harganya gini terus. Ya sudah, ternyata harganya di situ terus nggak ada untungnya. Udah biarin aja dulu deh, gitu kan. Kayak gini nih, aduh, udahlah, nggak kan. Saya sampai sekarang belum nambah. Ya Allah, ini gini-gini harganya masih gitu-gitu, gak seru nih. Ini juga nih, aduh, nggak terlalu seru nih, gitu kan. Ini juga nih, gak seru. Gitu. Habis ya tuh yang sebenarnya asik nih kemarin nih. Cuman ini kan saya udah habis ini daerah sini ini di ya Oktober November ini yang ngabisinnya udah gak tahu nih masuk lagi kapan. Kamu nggak kanan nih kayak gini mau masuk sekarang sorry, walaupun dibilang ini udah murah banget ini udah baca jangankan Mercy harga baja, Mercy harga sepeda roda tiganya anak balita juga kalau asingnya masih kayak gini ya enggak akan saya masuk lah, nunggu aja nih. Kalau ini udah mulai asingnya udah mulai masuk ya baru ya gitu loh ceritanya. Malah dikasih gratisan, oh, malah malah derawasi lagi, malah membahayakan, ngapain dikasih gratisan. Gitu ya, jelas ini yang punya banyak di sana, yang megang Skriplus banyak di sana itu asing. Kalau asingnya masih jualan ya piye mau naiknya mau gimana ya, nanti kalau asingnya udah mulai beli ya baru ikut masuk lah. Sekarang mau biarin aja, orang mau bilang murah harus buat gitu ceritanya ya, tapi itu saya, keputusannya kan masing-masing. Oke, gitu ceritanya ya. Dah cukuplah ya sekian dongeng sahamnya. Jadi ya SG ya secara gambaran besarnya kalau lihat yang grafiknya kayak gini, yang cuman lihat angka, yang cuman lihat grafik begini toh, wah kan hanya harga. Ini kan efek dari pergerakan di sana. Ya toh, dan ini kan totalan. Ini pasti mengerikan. Semuanya takut ya baguslah kalau semuanya takut. Kayak ndango podo jualan. Dijual saja sahamnya karena ISG-nya turun kayak gini. Ya kan? Jadi nanti kan kalau semua jualan, maka semua orang Indonesianya jualan karena pada takut. Nanti akhirnya saham-saham yang ada di sini nih, kalau orang Indonesia, orang lokalnya jualan, institusi asing yang dia punya banyak skrip di sana, mau nggak mau dia harus beli. Mau jual nggak ada yang beli. Ya mereka lah yang beli, mereka yang punya banyak. Mereka mau jualan juga nggak bisa, mau jualan bareng-bareng siapa yang beli, gitu kan. Ya akhirnya mereka kepaksa beli. Ya moga-moga terus bisa naik kan gitu ya. Ceritanya ya bagus lah nih ya sih kayak gini ya, kalau bisa ya turunin aja sekalian biar pada ketakutan semua sampai uangnya foto habis dulu. Nanti kan terus asingnya masuk lagi gitu ya. Jahat ya.
Loh, ini masalahnya pasar kok. Pasar iya golek nyari untung kok. Piye maksudnya orang dagang kok. Wah, nggak ada orang dagang itu. Wah, itu karena saudara saya jual rugi aja deh. Yo nggak gitu ya. Ini niatnya sedekah ya beda. Nggak usah pakai jualnya, tak sedekah ke, tak kasih kan gitu. Nggak usah pakai jual beli. Hmm, ya toh. Oke, gitu ya. Cara berpikirnya saya ya se-on itulah. Tapi kayaknya yang jelas timnya MSCI ini pasti sudah memikirkan banyak hal, dan mereka uangnya banyak banget yang sudah masuk ke sana. Pastinya mereka nggak akan sembarangan, mereka nggak mau itu hilang rugi, itu nggak mau, pasti mereka akan mengatur itu supaya dapat untung dari situ. Nah, saya ngikutin mereka aja, asing-asing institusi finansial yang menggunakan si indeks-indeks ini nih. Nah, itu yang masuk posisi besar ya itu yang diikuti gitu, maksudnya market maker kan di situ ya. Oke gitu ya, see you.